yang ada dalam pikiran kita, itulah yang insya Allah akan terjadi. Kalau saya hubungkan dengan agama saya, itu doa, ya kan? Doa itu adalah pikiran, harapan yang diulang-ulang. Ketika kita percaya akan itu, maka itulah yang akan terjadi. Sayangnya banyak orang yang ketika berdoa masih menaruh rasa tidak percaya. Masa sih ya? Apa mungkin wis berdoa, wis meminta, masih di situ tuh terselip rasa apa? Mungkin. Kok iso lah, itulah pikiran-pikiran negatif yang harus kita hilangkan. Jadi mindset atau pola pikir itu sangat penting. Jadi kita harus bisa mengubah pola pikir atau mindset yang mengatakan bahwa saya tidak bisa, harus diubah menjadi saya bisa. Saya setiap jam 3 pagi mengirimkan WA di grup sekolah saya dengan kalimat-kalimat positif. Selamat pagi Sepega. Sepega itu nama sekolah saya, SMP Negeri 3 Kota Surakarta. Kalau tidak percaya, Bapak Ibu bisa tanya ke teman-teman saya. Mudah-mudahan hari ini misalnya hari Selasa ya. Hari Selasa ini kita semua dalam lindungan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin enggak? Amin. Kemudian dimudahkan segala urusan. Amin. Dilancarkan rezekinya. Amin. Dipenuhi limpahan cinta dan kasih sayang. Amin. Setiap pagi, setiap antara durasi jam 2 jam 3 pagi. Itulah cara membangun mindset positif. Ada nggak ketika di sekolah itu kayak yang suka gep-gepan Pak Darus? Nggak ada ya kalau di sini ya, kalau di negeri mana mungkin ada gitu ya. Yang kayak ketemu saja tidak tersenyum gitu ya. Yang maksudnya kayak dengan orang itu kayak yang mungkin merasa, oh saya yang paling keren nih, yang lain nggak keren gitu. Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada kalau di sini. Mungkin di komunitas lain, yang namanya komunitas itu pasti ada orang dengan sifat sejumlah komunitas itu. Kalau di sekolahnya Pak Darus jumlahnya itu Pak 50 ya berarti ada berapa sifat? 50. Ketika kita mampu untuk mengambil energi positif dari 50 orang setiap hari, maka kita akan semakin positif. Setiap hari semakin positif. Kok ada yang marah? Alhamdulillah, berarti kita sudah memberikan ruang eksistensi marah orang itu. Karena kebutuhan dasar manusia itu yang paling tinggi apa? Eksistensi. Merasa ingin keberadaannya itu diakui, ya kan? Jadi ketika misalnya ada yang begini gitu, jangan diambil, oh dia marah sama aku, oh dia kok nggak senyum sama aku, jangan diambil itunya, tapi diambil sisi positifnya. Alhamdulillah, berarti saya dipercaya oleh Allah untuk menjadi orang kuat, orang sabar yang memberikan kepada orang itu eksistensi marahnya, eksistensi tidak sukanya. Jadi ketika tidak disukai oleh orang lain, apa yang harus kita lakukan? Senyumin aja. Oke? Ketika ada yang negatif di area kita, apa yang harus kita lakukan? Senyumin aja. It's okay gitu ya. Sehingga yang terjadi Bapak Ibu, di ruangan manapun, dimanapun Bapak Ibu, yang ada senyuman. Ya kan? Iya, karena senyum itu tidak bayar dan senyum itu adalah sedekah yang paling murah, tidak pulaan. Oke, jadi ketika ada yang tidak tersenyum, maka bikinlah mereka tersenyum. Oke, lanjut. Contoh, silakan pilih kalimat mana yang akan dipilih. Mungkin ada jalan keluar tetapi sulit. Mungkin sulit tapi selalu ada jalan keluar. Yang mana? Mari kita ucapkan bersama-sama. Mungkin sulit tapi selalu ada jalan keluar. Pasti. Mungkin sulit tapi selalu ada jalan keluar. Jangan pilih yang A. Lanjut, yang ini. Senantiasa melihat keterbatasan, senantiasa melihat kemungkinan-kemungkinan. Yang mana? Senantiasa melihat kemungkinan-kemungkinan. Nah, selalu akan ada kemungkinan-kemungkinan ya. Mari kita baca bersama-sama sebagai membangun aura mental positif kita. Yuk. Senantiasa melihat kemungkinan-kemungkinan. Oke. Oh, berarti
Berarti ketika ada hambatan itu tidak mungkin mentok, karena Allah memberikan masalah pasti dibarengi dengan jalan keluarnya. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Jadi santai saja gitu ya. Di agama apapun sama menurut saya ya. Lanjut yang ini. Pilih yang mana? Ya. 1, 2, 3. Mari kita ucapkan. Matahari memang terasa panas, tapi membuat bumi ini terang. Iya, memang terasa panas. Panas nggak? Panas, tapi membuat bumi ini terang. Next yang ini. Nah, ini yang istri, yang bapak jadi bacanya istri ya, yang ibu bacanya suami, yang belum bacanya ayang. Ya, oke. Silakan pilih yang mana? Apa B? Yakin? Ya. Sekarang yang ibu-ibu, yang istri dibaca bareng-bareng. Oh mantap. Sekarang yang bapak-bapak suaminya diganti jadi istri. Istriku memang kurus, tapi orangnya kuat. Kurus? Istrinya kurus atau gemuk? Diganti ya. Istriku memang gemuk, tapi orangnya baik. Ya. Ulang yuk. 1, 2, 3. Istri Gemuk, tapi orangnya baik. Bahagia ya. Gemuk nggak apa-apa. Gemuk itu tanda bahagia ya. Jadi nggak harus kemudian disuruh ke Korea untuk menguruskan gitu ya, memandikan, nggak usah. Nah ini ya, yang mana? Bingung kan? Ini bingung kan?